Halo guys, kali ini kita akan sepedaan guys, sepedaan sehabis sholat Jumat. Jadi ini masih jam setengah 2 ya, setengah 2 Pak siang. Ini di belakang saya ini pohon sakura ini, bunga sakura. Dan ini sedang di zebra cross ya. Nih, padat banget ini kendaraannya. Sana pohon sakura itu. Kita nungguin lampu hijau dulu. Lama teman-teman. Ini suhunya masih dingin ya, suhunya masih sekitar 11 atau 10 derajat teman-teman. Lihat ini suasananya suasana seperti musim dingin ya masih ya. Karena ini musim semi awal teman-teman. Ini bulan 4 sekarang, tanggal 3. Ini pohon-pohonnya masih belum ada daunnya. Jadi sebelah kanan saya ini adalah air payau. Jadi ini campuran antara air laut dan air tawar teman-teman. Berisik sekali ini. Ini aku nggak pakai pegangan ya, atau kayak tongsis ya. Jadi videonya agak goyang-goyang. Tuh airnya warnanya hijau ke biru-biruan ya, keren. Dan ini nggak ada remnya. Ini walaupun ada handle-nya tapi nggak bisa buat ngerem ini. Pakai kaki teman-teman. Tuh keren banget kan teman-teman. Ini adalah kebun teman-teman, sakura ini. Kencang banget sepedanya teman-teman. Tanpa rem teman-teman. Ini ceritanya saya lagi kerja malam ya, kerja shift malam. Tapi ini tadi sepulang dari Jumatan teman-teman. Ini tadi pulang dari Jumatan, tapi pengen jalan-jalan. Ini di sebelah kanan saya ini adalah pohon sakura ini. Banyak banget kan teman-teman. Jadi di sini masih ada penyangganya ini. Penyangga buat pohonnya. Jadi di sini sistemnya itu ini bisa ditanam teman. Ini kayak pot, di bawahnya ini ada kayak pot. Jadi nanti bisa diangkat pakai mesin. Jadi nanti kayak dijepit terus diangkat pakai mesin. Ini adalah tree spade, mesin yang dipakai untuk memindahkan pohon utuh tanpa merusaknya. Alat ini punya beberapa pisau baja besar yang menancap ke tanah mengelilingi akar pohon. Dengan satu dorongan hidrolik, akar dan tanah di sekitarnya bisa terangkat sekaligus, lalu dipindahkan ke lokasi baru. Tree spade sering dipakai untuk proyek penghijauan kota, taman, atau pembangunan jalan yang tetap ingin menjaga pepohonan. Jadi ini bisa dipindahin teman-teman. Jadi ini misalnya diangkat dipindahin ke sana juga bisa. Karena Korea udah negara maju ya, jadi bisa mindahin pohon sebesar ini ke tempat yang diinginkan. Jadi praktis teman-teman. Jadi ini tertata rapi di sini ya. Ayo teman-teman, coba kita sepedaan ke sana. Dan setahun yang lalu di kebun ini kosong teman-teman. Jadi hanya rumput biasa, nggak ada pohon-pohon kayak gini. Ya karena itu tadi di sini kan sistemnya ini lahan kosong dipakai buat ini membesarin pohon sakura. Nanti kalau udah gede biasanya dipindah untuk mempermudah tata kota ya. Ini keren banget ini. Kalau yang ini bukan sakura ini saya kurang tahu namanya ya. Yang jelas ini bukan pohon sakura. Jadi ini ada daunnya waktu musim panas. Dan semi pun masih belum ada pohonnya. Ini terkadang masih dikit. Nah, jadi di sini ada lambangnya ini, sepeda sama orang bawa anak ini tandanya orang jalan ini, bukan orang minggat ya.
Dan di sebelah sana itu adalah pelabuhan teman-teman, pelabuhan Busan. Ini pelabuhan Busan, jadi barang-barang dari luar negeri berkontainer-kontainer ditaruh di sana. Nanti kontainernya dibawa oleh mobil-mobil ini. Ini kan ada bawa kontainer ini banyak banget ini. Dan ini adalah jalur kereta teman-teman. Ini jalur kereta, dan yang sebelah sana lagi ini jalur khusus untuk kargo seperti ini. Ini mau lewat ini. Nah ini berkontainer semua. Semuanya pakai kontainer. Jadi ini pelabuhannya Korea ini, pelabuhan Busan ya. Dan kita akan coba jalan-jalan ke sana dulu ya. Oke. Oh, apa kita masuk ke ini dulu, kebun sakura dulu. Kita coba ya. Nih. Keren teman-teman. Ini sepedanya teman saya nih, nggak tahu rusak apa enggak nanti nih bannya ini. Kita lewat sini teman-teman. Lewat ke kebun sakura. Keren ini kebun sakura. Kebun sakura teman-teman. Keren banget ini. Aku lihatin sakura dari dekat ya. Nih. Cantik banget kan? Wow. Sakura ini. Oh my god. Kita lanjut petualangan kita guys. Petualangan off-road di perkebunan sakura. Ini keren banget teman-teman. Ada burung. Ini termasuk rimbun ya di sini ya sakuranya ya. Banyak banget sakuranya di sini. Sampai sana teman-teman, jauh sana. Ini ada yang masih kuncup, juga ada yang udah mekar ini. Ini bekasnya di sini ada kayak bekas digali ya. Jadi semuanya ini galian ya. Jadi ini nggak tumbuh secara alami bukan, tapi emang ditanami. Jadi seperti yang saya bilang tadi, di sini tahun lalu masih lapangan kosong ya seperti kayak gini ya. Tapi sekarang ada pohon sakuranya ini. Dan nanti ini kemungkinan beberapa bulan atau tahun lagi ini dipindah ke perkotaan. Jadi ini hanya untuk tempat pemeliharaan sementara ya. Dan bisa kalian lihat di sini kayak nggak ada sampah ya, walaupun ada tapi nggak banyak sih. Tempatnya bersih, termasuk bersih ya. Jangkrik. Ini masih ada yang kuncup teman-teman. Keren kan? Jadi ini bibir saya sedikit sakit ya karena kemarin ada kecelakaan kerja. Tapi nggak masalah. Keren banget teman-teman. Belakang sana sakura. Jadi saya membuat video ini buat kenang-kenangan buat aku pribadi ya. Kalau suatu saat kalau aku udah nggak ke Korea lagi atau nggak ke negara-negara yang ada bunga sakuranya, jadi video ini cukup mengobati rasa rinduku di kemudian hari ya. Keren banget, saya petik teman-teman. Ini tidak untuk dicontoh ya, tapi ya nggak apa-apa sih kalau mau nyontoh. Nih sakura teman-teman. Ini nggak ada baunya ya. Ini hambar sih. Dan sakura itu ada yang seperti ini, ada yang putih, terus ada yang warnanya agak ungu, dan juga ada yang agak pink ya. Tapi kebanyakan di Korea itu kebanyakan seperti ini, yang putih paling banyak. Jadi ya, lihat teman-teman, di sana ada burung teman-teman. Itu seperti burung kacer ya. Jadi di sini burung tuh nggak takut sama orang. Itu lihat tuh di jalan itu. Jaraknya sekitar ya 7 meteran lah. Tuh, jalan itu burungnya. Ini burungnya di sini. Jadi gara-gara ini pakai GoPro, jadi seolah-olah ini kelihatan jauh, padahal itu dekat. Nggak pergi teman-teman. Kita mulai lagi ya perjalanan kita ya. Aku pakai masker, soalnya agak dingin teman-teman.
Ini aku cuma pakai ini kayak sweater ya. Ini suhunya masih 10 derajat teman-teman. 10 derajat itu termasuk dingin. Sakuranya indah banget di belakangku. Perkebunan sakura ya. Walaupun 10 derajat tapi udah terbiasa jadi nggak terlalu dingin. Kita lanjut lagi teman. Dan juga aku cuma pakai sendal jepit ini teman-teman. Mungkin kalau nggak terbiasa bisa sakit ya, karena coba pakai sandal jepit karena ini terlalu dingin untuk orang Indonesia sebenarnya. Tapi karena aku udah beradaptasi sama suhu sini jadi ya aman sih. Sombong amat. Ini sakuranya, keren keren. Dan rencana ini nanti aku mau ke taman. Aku mau olahraga teman-teman, olahraga tipis-tipis lah. Ini kita lanjut. Aku lihatin pemandangan ini ya, pinggir laut ya. Walaupun nggak laut lepas tapi ini ya airnya juga air laut ini. Lebih tepatnya air payau, air laut bercampur dengan air tawar. Tadi kita kan lewat sini, terus muter sini tadi. Ini masih sakura ya di sini ya. Sepedanya juga nggak ada remnya ini. Mohon maaf ya. Videonya agak goyang-goyang karena nggak pakai pegangan kayak tripod kecil itu. Di sebelah sana itu adalah area pabrik teman-teman. Bersih kan tempatnya. Ada sampah sih ini, tapi kan nggak banyak. Nih sampah. Ini sampah juga. Orang Korea kalau musim panas biasanya kayak tempat-tempat kayak gini nanti digelar tikar nanti buat tiduran. Itu keren teman-teman itu. Tempatnya buat jalan-jalan enak ini, buat nyantai. Itu di sana juga ada perahu itu, perahu nelayan. Ini juga ada dua nenek-nenek itu sama bestinya itu mau jalan-jalan itu. Sama bestinya itu. Keren teman-teman. Wah berat teman-teman, di sini banyak daunnya jadi susah buat ngayuh. Takut bocor banyak karena banyak juga ini kayak batu-batu yang tajam ya. Tuh kapalnya teman-teman. Sepi ya di sini ya karena ini masih hari kerja jadi sepi. Kalau akhir pekan jalanan ini cukup ramai teman-teman. Ini juga sakura nih di depan ini. Ada proyek juga, nggak tahu tuh bikin apa itu. Yo, ini yang saya maksud sakura yang warna pink teman-teman. Keren ya. Tapi jarang sih yang pink seperti ini. Karena kurang rimbun pohonnya. Dan ini adalah tempat budidaya nakji atau kerang. Kerang itu bahasa Koreanya nakji ya. Ini kayak dari kayu itu. Kita ini mau ke taman dulu ya. Taman kita nanti olahraga, setelah olahraga kita pulang tidur. Karena nanti malam saya mau kerja lagi teman-teman. Jadi hiburannya kayak gini di Korea ya, walaupun hari kerja tapi tetap main.
nyebrang dulu teman-teman. Kita ini di bawah flyover ya. Bawah flyover. Susah, nggak ada remnya teman-teman. Wah. Jalannya nanjak ini. Nanjak jalannya. Nih, di sana tambah banyak lagi nih sakuranya. Oh, sakura. Oh, maksud saya ini apa namanya? Budidaya kerang banyak itu. Sakura ini maksudnya. Gara-gara lihat sakura bilangnya sakura. Dan batu-batu ini yang dibikin seperti ini tujuannya untuk mengatasi abrasi air atau air pasang biar tidak menembus ini, merusak dinding pembatas. Ini walaupun kelihatannya cerah ya, mataharinya cerah, bersinar terang, tapi udaranya dingin teman-teman. Terasa banget di kulit karena nyeker ya. Ini kosong nih. Itu sangat banyak sekali budidaya kerangnya. Itu juga ada kapal di sana. Ini sepedanya itu nggak ada remnya teman-teman, jadi agak ngeri ya. Terus jalannya menurun. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga nggak jatuh. Bismillah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kita mau cari jalan pintas teman-teman. Ini kontainer di sini. Dan di sini area pabrik semua teman-teman. Kita lewat sini ya. Iya, ini sepi sekali. Dan di sini orang Korea rata-rata memakai mobil teman-teman. Kalau kerja bawa mobil, jadi jarang pakai motor. Karena kalau musim dingin seperti ini sangat menyiksa kalau pakai motor. Kalaupun ada motor itu buat delivery, teman-teman. Semuanya mobil semua teman-teman. Jarang ada motor ya. Mobil berhenti tengah jalan ini anjir. Ini sebenarnya nggak boleh ya sepeda di tengah jalan kayak gini. Stop. Sebenarnya nyalain aturan teman-teman ya. Sepeda tapi lewat tengah jalan raya. Tapi nggak apa-apa lah, namanya orang nekat. Ini ada apa namanya, forklift gede banget ini. Ini jalan raya teman-teman. Sepeda lewat jalan raya. Sebenarnya nggak boleh ini di Korea. Tuh forklift gede banget juga ini. Itu di depan saya ini udah taman teman-teman, udah deket sama taman. Jadi jarak dari asrama saya ke taman kurang lebih ya sekilo lah. Ya kurang lebih sekilo.
cukup jauh ya kalau buat jalan kaki, tapi kalau kita pakai sepeda terasa lebih dekat. Ini tamannya teman-teman, ada pohon sakuranya ini. Nanti saya sepil alat-alat olahraganya. Ini kita sudah sampai teman-teman. Lihat ini mobil semua nih. Itu tamannya ini teman-teman. Ini di sepanjang jalan ini semuanya mobil. Jadi setiap satu orang membawa satu mobil. Mobil semua teman-teman. Jadi saat di bahu jalan ini kanan kiri semuanya mobil. Itu alat olahraganya teman-teman. Wah, tapi saya nggak enak mau nyepil soalnya banyak yang foto-foto tadi hujan aja. Kita keliling taman dulu teman-teman. Kita keliling dulu. Kita keliling taman dulu teman-teman, menyusuri taman biar kalian tahu tamannya kayak apa. Ini dulu waktu masih sering jogging, aku sering jogging di sini teman-teman. Sering jogging di sini dulu. Ini bagus ya pohonnya bentuknya ini ya. Walau di sini pun juga masih ada mobil. Semuanya pakai mobil, nggak pakai motor. Ini namanya Boram Gungwon. Jadi Taman Boram teman-teman. Ini tamannya Boram Park atau Boram Gungwon. Ini tulisannya ini. Ini tulisannya teman-teman. Kita lanjut terus ya, muter terus karena ini keterbatasan waktu ya, karena saya nanti mau tidur ini saya udah ngantuk teman-teman. Bagus banget ya bunganya teman-teman. Tuh bunganya sakura. Kita muter-muter dulu. Ini ada burung. Ada yang foto-foto di sana. Keren kan? Ini putih-putih sekali warnanya. Dan bunga sakura itu hanya berlangsung sekitar 2-3 minggu ya teman-teman. Jadi ini kalau udah mekar semua nanti mereka akan gugur. Setelah gugur ya rontok, nanti tumbuh daun. Jadi bunga sakura itu termasuk buah bunga yang indah ya. Mereka tanpa bunga, tanpa daun, hanya bunga. Dan setelah mereka berdaun, mereka tanpa bunga, jadi hanya daun aja. Ini alat-alat olahraganya teman-teman. Ini buat peragangan, ini buat latihan kayak sepeda ya. Ini buat sit up, buat stretching. Sebelah sini buat peragangan, ini buat latihan kaki teman-teman. Dan ini basket, buat main basket. Di sana itu futsal teman-teman. Halo guys, masih bersama saya ya. Kita sekarang ada di Taman Boram. Taman ini adalah taman yang paling dekat dengan pabrikku teman-teman, atau pabrik tempat saya bekerja ya. Di sini banyak alat olahraga ini. Dan di sini semuanya gratis.
nggak bayar. Ini kalau kalian di sini kehujanan, nanti kalian berteduh di sini, ada pipis di sini. Ini sekarang masih bulan 4 Tatema tahun 2025 teman-teman. Ini alat-alatnya juga masih baru ini masih kinclong ya. Ini karena kenapa kok diganti yang baru? Karena yang alat-alat yang dulu di sini udah pada berkarat ya. Karena tahu sendiri di sini di alam terbuka ya. Jadi kena hujan, kena panas, jadi otomatis karat atau korosi ya. Ini masih baru teman-teman. Dan di sini juga ada lapangan ini basket. Ini buat pull up ya, buat latihan pull up, namanya pull up bar. Ini daun sakuranya juga terlihat berguguran teman-teman ini. Jadi, ada burung ini teman-teman. Cantik burungnya teman-teman itu. Kelihatan nggak ini burungnya? Tuh di sini burung aja nggak takut sama manusia ini. Nggak takut. Karena di sini tidak ada yang namanya orang nembak burung atau nangkep burung. Jadi burung-burung pun merasa aman teman-teman. Kita spill ya, kita muter dulu ya, muter taman ya. Indah kan tamannya. Jadi saya bikin video kayak gini tujuannya buat kenang-kenangan ya. Kalau suatu saat saya udah nggak di Korea, kalau udah nggak ke negara yang ada sakura, jadi seenggaknya saya punya video inilah buat kenang-kenangan. Karena sakura itu indah teman-teman. Sakura itu indah, cantik. Di depan saya itu juga ada orang Korea yang lagi foto-foto dengan latar bunga sakura. Nih pohonnya putih-putih, indah. Orang Korea sendiri aja masih foto-foto, padahal orang Korea itu dari kecil udah tiap tahun tuh melihat bunga sakura. Jadi mereka walaupun udah sering melihat tapi mereka nggak bosan sama sakura. Itu menandakan bahwa sakura itu memang indah teman-teman. Ini pintu gerbangnya taman ya. Taman ini kosong, sepi di sini, nggak ada orang, cuma beberapa orang di sini. Tuh sama di sini pun juga sakura teman-teman, keren kan? Jadi sepanjang jalan ini sakura semua. Itu seberang sana juga sakura, sana pun juga sakura. Jadi serentak ini semuanya sakura. Oke, kita sisir dulu tempat ini ya. Kita perlihatan sakuranya, ini keren kan? Kita terabas teman-teman. Bismillah. Iya. Indah banget sakuranya. Di sini tertulis beberapa larangan teman-teman. Larangannya adalah ini, saya bantu bacain ya. Gongwon Nokjine, berarti di dalam taman. Cuisa itu artinya memasak. Emju itu dari kata emryusu emju ya, maksudnya itu dilarang minum-minuman yang beralkohol ya. Terus ini tulisannya Habyeon Gemji, jadi dilarang merokok, mabuk, dan juga memasak. Jadi taman ini nggak boleh masak, mabuk, ataupun merokok. Ini dari larangannya. Yonggeki Gonggong Sile Yuji Wihayo Suisa Emju Habyeon Wiral Gemjiamida. Dilarang melakukan tindak-tindakan ini ya, karena berpotensi merusak. Karena kenapa merusak? Satu, kalau kalian masak otomatis kalian meninggalkan bekas ya, baik itu bekas bungkus atau apakah itu kan termasuk sampah.
Terus nggak boleh mabuk. Mabuk kan otomatis mempengaruhi pikiran. Kalau kalian mabuk nanti kalian bisa mencabut rumput atau apalah, itu termasuk merusak. Dan ketiga, kalian nggak boleh merokok karena merokok berpotensi membakar. Ini kan ini rumput kering teman-teman. Ini pohon sakuranya berjajar rapi di sini. Itu juga ada orang dari Nepal itu kalau nggak salah teman-teman. Dan itu mulai berdatangan orang-orang. Itu banyak orang yang foto di sini, foto-foto teman-teman. Di sebelah sini juga keren. Paling keren tuh di sini teman-teman. Paling rimbun ya maksudnya. Saya nggak berani lewat situ karena ya nggak enak aja lah. Lagi foto-foto kok itu. Pokoknya cukup segitu dulu ya teman-teman. Aku mau olahraga, setelah olahraga aku mau tidur. Jadi ini ya ngantuk lah pokoknya intinya. Saya mau olahraga dulu. Oke, see you. Kita mau perjalanan pulang teman-teman. Kita masih di taman ini. Kita mau perjalanan pulang. Sakura. Kita harus segera pulang karena belum tidur. Ini di sini aneh teman, ada yang tumbuh malah itu daunnya, daun sakura. Oke, kita perjalanan pulang teman, kita nyebrang dulu. Dan di sebelah sini sudah gugur teman-teman, sakuranya ini. Banyak yang udah gugur karena ya itu. Di sini kan dekat sama ini kendaraan, jadi anginnya kencang di sini teman-teman. Dan di seberang sana juga sakura itu. Jadi jalanan ini adalah jalan khusus sepeda ini ya, sepeda ontel sama pejalan kaki teman-teman. Jadi motor kayak boleh lewat sini. Anginnya kencang teman-teman. Saya mau sampai ke rumah ini teman, sampai ke asrama. Tapi masih nyebrang 2 kali lagi. 2 kali penyeberangan. Dan bis biru yang di belakang saya itu adalah bis elektrik teman-teman. Saya nunggu lampu merah teman-teman. Jadi sama saja di sini nggak ada sampah. Jadi selain warga Korea sendiri yang menjaga kesehatan, tetapi ada petugasnya juga teman-teman. Jadi ini tiap seminggu 2 kali atau 1 kali itu ada yang bersihin jalanan ini. Jadi otomatis jalannya bersih terus. Di sini kanan kiri semuanya tuh isinya pabrik semua, karena di sini adalah kawasan industri teman-teman.
banyak kendaraan bermuatan kontainer ya, karena dekat sama pelabuhan. Ini sudah mau hijau teman-teman. Tuh bus elektrik teman-teman. Jadi di kota Busan khususnya ya, sebenarnya di Korea juga, tapi paling banyak itu di kota Seoul, yang kedua Busan. Keberadaan itu Harley teman-teman, keberadaan bus elektrik. Karena nanti tahun 2030 Busan akan menjadi kota dunia. Jadi sekelas kota New York, kota London, kota Tokyo, ataupun Moskow di Rusia. Jadi akan menjadi kota yang sangat indah. Keren teman-teman bisnya. Kita pulang dulu. Jadi seperti yang kalian lihat ya, di sepanjang jalan jarang menjumpai sepeda motor ya. Kalaupun ada motor ya seperti tadi, motor Harley Davidson. Orang sini tuh kalau beli motor tuh ibaratnya tuh ya bikin cari susah sendiri lah. Karena apa? Karena di Korea itu ada 4 musim. Dan 3 musim seperti musim gugur, musim dingin, dan musim semi itu semuanya dingin teman-teman. Jadi tidak memungkinkan kalau untuk mau membeli sepeda motor, karena jarang kepakai. Ya mending beli mobil, lebih kepakai. Tuh lihat, ini mobil semua. Dan ini saya sudah dekat sama pabrik saya teman-teman, tinggal beberapa meter di depan. Kemungkinan nanti videonya saya cut ya kalau sudah sampai pabrik, karena pabrik saya itu mandornya rada rewel teman-teman. Ini pabrik apa namanya, kimia teman-teman. Ngapain? Ini sudah sampai pabrik teman-teman. Pabrik saya teman-teman.